Apa sebetulnya faktor yang menyebabkan Prabowo Gibran ini ternyata memang mampu melampaui hasil survei yang ada selama ini? Ya, memang kalau dibandingkan survei, ada beberapa analisa saya berdasarkan data tentunya dengan quick count per hari ini, Sinta. Pertama, survei dilakukan pada bulan Januari akhir. Artinya ada 14 hari atau setengah bulan atau 2 minggu setelah survei yang tidak terpotret lagi. Nah, kemungkinannya ada dua. Saya menggunakan analisis tren dulu. Berdasarkan data survei terakhir, misalnya kami Poltreking Indonesia, perolehan paslon 01 itu sama, hampir sama, 25, 24, 25%. Sementara Ganjar, Mahfud itu dibandingkan survei terakhir kami ada selisih penurunan 2-3%. Artinya ini keberlanjutan tren. Jadi berdasarkan analisis tren ini akibat dari tren Prabowo Ganjar Mahfud semakin turun. Di saat yang sama tren elektabilitas Prabowo Gibran itu terus naik. Nah, di 2 minggu terakhir itu keberlanjutan tren itu menunjukkan di saat yang sama undecided voters-nya yang belum menentukan pilihan itu mulai melakukan pilihan-pilihannya. Yang kedua, selama 2 minggu itu ada yang tidak terpotret di dalam survei peristiwa. Misalnya debat terakhir, dalam hal ini kita tahu Pak Prabowo dianggap positif pada saat itu, tulus, minta maaf, dan seterusnya. Yang kedua, ada faktor bansos barangkali. Dan yang ketiga adalah faktor di mana cukup diserang ya dengan isu-isu negatif pasangan ini, dan itu bisa menjadi tanda petik menjadi simpati yang didapatkan oleh paslon 2 justru sebenarnya silent majority. Orang-orang selama ini kelas menengah ke atas mempersoalkan isu-isu kritis, tapi yang banyak itu di bawah justru sebaliknya mereka datang ke TPS justru memberi dukungan kepada pasangan ini. Itulah yang menyebabkan paslon nomor 2 tinggi dibandingkan survei yang diprediksi sekitar 52-53%, ternyata pada hari H berdasarkan data quick count sekitar 57-58%, paling tidak di data survei kami terakhir di data quick count Poltreking Indonesia 58,78%, Sinta. Jadi faktor itu analisanya saya kira. Kalau faktor kemenangan mengapa alasan orang memilih itu bisa didalami dari exit poll, tentunya beda lagi. Baik, Mas Hatta, artinya Anda cukup sepakat bahwa sebetulnya Jokowi efek ini cukup memberikan pengaruh dalam Pilpres di kali ini? Iya, faktor ini cukup determinan karena menurut saya selain dari faktor di mana faktor Jokowi efek ini memberikan dampak yang cukup positif, tapi saya ingin menggunakan data exit poll dan analisa yang saya gabungkan, Sinta. Pertama, faktor Prabowo dulu. Faktor Prabowo ini penting karena ini untuk menggambarkan Jawa Barat, potret Jawa Barat di mana ada transformasi gaya komunikasi politik Prabowo. Kemudian Jawa Barat ini potretnya menang 60% ini menunjukkan masih bertahannya Prabowo di basis suaranya. Kan untuk khusus Jawa Barat, Banten itu bukan faktor Jokowi. Jokowi pun kalah bertarung di 2014 dan 2019 dengan Prabowo. Jadi kemampuan Prabowo bertahan, tidak berpindah ke Anies Baswedan seperti setahun yang lalu Poltreking melakukan survei sempat Anies di atas Prabowo. Tapi pada hari ini berdasarkan data quick count kemungkinan mendekati 60% perolehan di Jawa Barat. Potret Jawa Barat itulah faktor Prabowo. Dan itu terkonfirmasi di dalam hasil exit poll nanti bagian akhir saya katakan. Nah yang kedua saya ingin menjawab pertanyaan Sinta tadi adalah faktor Jokowi atau Jokowi effect, di mana potret paling terangnya adalah di basis Jokowi, terutama di lumbung utamanya Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah ini sulit untuk mengatakan bahwa ini faktor Prabowo. Tanpa Jokowi nggak mungkin Prabowo bisa menang di Jawa Tengah, kira-kira gitu. Nah, apa yang menyebabkan dua faktor di dalam Jawa Tengah ini? Karena Pak Jokowi tingkat kepuasannya sangat tinggi, terutama di Jawa Tengah dan lain sebagainya. Kemudian di saat yang sama kita tahu wakilnya Prabowo adalah Jokowi Junior, ya alias Gibran. Dan karena itulah faktor Pak Jokowi berhasil menggeser, memindahkan pemilih Ganjar bermigrasi besar-besaran atau eksodus ke Prabowo Gibran. Potretnya adalah Jawa Tengah. Jadi biasanya kita mengatakan di 3 lumbung besar 47% pemilih di 3 provinsi besar ini menang 2 di antara 3, Sinta, dibilangkan pemenang Pilpres. Kali ini 2024 menang di 3-3-nya paslon nomor 2. Nah itu potret Jawa Tengah adalah faktor Jokowi yang paling terang. Yang ketiga Jawa Timur, faktor Jokowi versus Prabowo masih juga bertahan. Ini faktor fusi, penggabungan
rekonsiliasi mereka berhasil terpotretkan di Jawa Timur yang menang tebal juga, sekitar tadi Jawa Tengah 53%, perkiraannya 50-53%, melampaui Ganjar cukup jauh di 30-sekian%. Kemudian Jawa Timur berdasarkan data quick count sekitar 65-66%. Ini juga kemenangan tebal bagi Prabowo Gibran di Jawa Timur karena faktor itu tadi. Jadi berdasarkan data exit poll, ada 4 faktor utama. Ketika kita menanyakan kepada 12.000 responden kami melakukan exit poll polling setelah keluar di TPS, 31% mengatakan faktor figur Prabowo yang tegas, berani, dan seterusnya. Faktor Prabowo. Yang kedua, 22% mengatakan faktor paslon 2 membawa isu narasi perubahan keberlanjutan Jokowi. Nah, disinilah faktor Jokowi. Dan yang ketiga, faktor program makan gratis dan susu gratis itu 10%. Dan yang keempat, 4,9% mengatakan karena faktor gimmick gemoy. Jadi gemoy ada juga, tapi cuma 4,9%. Jadi secara ringkas saya ingin mengatakan faktor paling determinan adalah faktor Jokowi dan Prabowo sendiri, alias faktor kemenangan yang paling menentukan. Saya sering mengistilahkan faktor Joko Subianto. Baik. Memang betul masih unggul, ada beberapa faktor yang menyebabkan sebenarnya PDIP turun suara dibandingkan sebelumnya. Kalau berdasarkan data quick count sekitar 17% di data kami, ada yang 16%. Sementara pada pemilu 5 tahun yang lalu 19%. PDIP masih bisa bertahan ini dua faktor, karena PDIP masih punya basis yang lumayan di Jawa Tengah dan sebagainya, meskipun ada penurunan sekitar 2-3% potensinya. Tapi di saat yang sama, partai yang tadinya diprediksi banyak orang, partainya Prabowo Subianto yaitu Gerindra, harusnya efektif mendapatkan kotel efek atau efek ekor jas, tapi ternyata tidak terlalu besar kenaikannya, bahkan hanya 13%, mirip dengan perolehan 5 tahun yang lalu. Itu menyebabkan PDI Perjuangan tetap bertahan, terutama di kantong utamanya, kandang banteng di di Jawa Tengah terutama. Yang kedua, Sinta, ada fenomena teori namanya split ticket voting. Capresnya 02 Prabowo Gibran. Nah, ini gambaran pemilih NU. Pemilih NU Jawa Timur sebagian besar PKB, tapi mereka memilihnya Prabowo Gibran. Begitu juga di Jawa Tengah. Mereka memilih PD Perjuangan atau di Bali beberapa daerah, tapi mereka capresnya tidak ke Ganjar juga banyak. Justru memilih ke Prabowo Gibran. Jadi fenomena inilah yang menyebabkan kalau kita lihat di data, Paslon 2 itu partai yang mendukungnya, 4 partai utama, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN, itu perolehan sekitar 45%. Sementara capres 02 di 57-58%. Jadi faktor itu salah satunya, ditambah di Jawa Tengah kita lihat juga ada tergerusnya suara PD Perjuangan. Tapi bisa diprediksi pemenang pileg adalah PD Perjuangan, Sinta.